putar ke arah kiri. Nah, ini akan seret ya muternya karena keganjal kunci L-nya tadi. Ini kita putar sambil kita agak tarik keluar seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat ini sudah mulai keluar, ini sudah masuk bagian asnya. Ya, ini kita putar terus, ini nanti akan keluar. Nah, ini keluar. Nah, baling-balingnya sudah lepas kan. Nah, seperti itu mudah kan untuk melepas bagian baling-baling putihnya. Jadi nggak perlu kita congkel-congkel dari sini ya, nggak perlu. Ya, jadi kesimpulannya tadi untuk permasalahan yang bunyi itu disebabkan oleh ini ya. Jadi ini ada karbon brus yang patah pada bagian dalam, sehingga dia masuk di dalam sini, sehingga saat berputar menimbulkan suara gemericik atau kletek-kletek ya. Oke, ketemu lagi dengan saya De Kurnia di channel. Nah, pada video kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara memperbaiki pada bagian blower AC yang berisik atau bunyi ya. Nah, untuk mobil Innova yang saya videokan ini, untuk blower AC-nya dia ada di balik laci sini ya. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara membongkar laci, bagaimana cara melepas blowernya secara lengkap di video ini. Ya, untuk mobil lainnya pun juga sama. Blower untuk AC depan itu posisi sama di laci sebelah kiri penumpang. Ya, jadi untuk mobil apapun itu blower AC-nya jika bunyi atau jika kita untuk maintenance atau mau perbaiki, kita tinggal buka laci dan di balik sana ada blower AC. Ya, atau kita bisa lihat dari bawah sini ya. Nah, kalau kita lihat dari bawah sini, nah ini adalah blower AC-nya. Ya. Nanti bagaimana cara melepasnya saya tunjukkan ya. Nah, di situ ya, sekalian saya akan lihat juga untuk bagian filternya. Jadi filter saya lepas, saya lihat juga. Jadi kita harus buka bagian laci. Ya, setelah laci kebuka, filter kebuka, kita lepas bagian blowernya sekalian untuk membersihkan. Nah, kendala apa yang terjadi di Innova Reborn saya dengan blower AC-nya? Kenapa kok diperbaiki? Misalkan pada mobil-mobil rekan-rekan sekalian, jika ada bunyi, misalkan ya, ini AC saya hidupkan, ini kipas saja saya hidupkan atau anginnya aja, ini saya hidupkan. Kita dengarkan suaranya. Nah, ada suara seperti itu ya, Nah, itu adalah suara dari blower AC yang ada dua kemungkinan. Yang pertama, ada kotoran yang masuk pada bagian blower AC sehingga mengenai bagian baling-baling kipasnya. Tapi kalau mobilnya itu sudah ada filternya, harusnya bukan kotoran yang masuk ke blower AC yang menyebabkan bunyi seperti ini ya. Ini lalu yang kedua, ada kemungkinan bagian lahernya atau bearingnya itu dia kotor, kering ya. Jadi kita harus grease ulang, pelumasan ulang, kita harus bongkar nanti dinamonya ya. Tapi kalau lahernya sudah kocak, kita harus ganti lahernya aja, kita carikan. Kalau nggak ada kelaharnya ya nanti tinggal saya kasih grease atau gemuk yang banyak pada bagian kelaharnya supaya untuk meredam bunyi seperti ini. Atau kalau paling baik ya kita ganti AC secara utuh ya beserta kipas-kipasnya. Tapi di sini saya coba, saya lihat dulu apakah ada kotoran yang masuk, atau yang kedua laharnya yang kering sehingga menimbulkan bunyi seperti ini pada bagian as, pada bagian kipasnya. Ya, kita dengarkan lagi. Ini saya matikan ya. Kalau saya matikan tidak ada bunyi ya. Lalu saya hidupkan AC-nya. Nah, ini saya hidupkan kipasnya. Ya, ini semakin kita kencangkan dia semakin keras suaranya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, itu adalah bagian kipasnya atau blower AC-nya, kemungkinan pada laharnya. Oke, langsung aja kita bongkar ya. Yang pertama kita bongkar pada bagian sini ya. Ini untuk cara di Innova Reborn. Ya, untuk di mobil lainnya juga sama, kita harus melepas bagian laci. Tapi untuk di Innova Reborn ini kita bisa lihat di sini ya, di sini ada pengaitnya. Ini kita lepas ini. Nah, ini ya, bisa lihat ya. Nah, ini kita putar dulu. Ini kita putar seperti ini. Nah, ini kita lepas seperti ini. Ya. Lalu yang selanjutnya ada yang di sebelah sini juga. Jadi ini kita putar. Lalu kita lepas. Nah, seperti ini ya. Ya, ini sudah putar, lepas. Lalu selanjutnya di sini ada penahan untuk pegasnya. Untuk ya. Nah, ini untuk. Nah, ini.
Ini kita dorong keluar seperti ini. Nah, ini sudah terlepas. Selanjutnya ini tinggal kita tarik aja. Nah, ini laci sudah terlepas. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, di sini blowernya adalah di bagian bawah sini. Ya, sebelumnya kita cek juga untuk bagian filter AC-nya, mungkin ada kotoran di filter AC ya. Seperti ini. Lalu kita buka filter AC-nya, pastikan filter AC juga bersih ya. Nah, seperti ini sudah lepas. Selanjutnya untuk blower AC-nya itu di dalam sana ya. Nah, di sana ya. Nah, bagaimana cara melepasnya? Untuk blower AC ini melepasnya kita dari bawah sini ya. Jadi kita merobos ke bawah sini. Ya, kita bisa lihat di sini ini ada 3 baut ya. Ini 1. Lalu ini ada lagi 1. Lalu ini ada lagi 1. Jadi ini kita lepas ya dengan obeng plus ya, kita lepas atau kunci 10 ya. 1 2 3 dan di sini ada soket. Ini soket untuk blower AC-nya, ini tinggal kita tekan seperti ini. Kita lepas soketnya, lalu di sini ada pengaitnya, ini tinggal kita tarik seperti ini. Nah, seperti ini maka terlepas. Ya, selanjutnya ini bisa kita sisihkan, kita buka untuk bagian ketiga bautnya ini yang saya sebutkan tadi. Nah, setelah kebuka, nah, nanti blower ini bisa turun ke bawah dan kita cek untuk blowernya. Oke, saya akan lepas dulu. Untuk lepas tinggal putar aja ya berlawanan atau jarum jam untuk bautnya. Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini blower AC sudah saya lepas ya ketiga bautnya lalu terlepas. Nah, setelah saya lihat ternyata tidak ada kotoran sama sekali. Ya, ternyata setelah saya putar, kita dengarkan ya. Nah, ada bunyi krek 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 seperti itu ya saat kita putar. Nah, itu berarti permasalahan ada di dalam sini. Yang kemungkinan dari lahirnya yang sudah kering atau ada kotoran yang masuk ke dalam, nggak tahu ya. Tapi yang pasti ini permasalahan ada di dalam bagian dinamonya. Oke, bagaimana cara melepasnya akan saya tutorialkan ya. Pertama kita harus lepas bagian yang putih ini dulu. Ya, untuk melepasnya sebelumnya kita buka dulu bagian sini ya. Nah, ini ada baut. Nah, ini kita buka. Oke, di sini ada baut plus ya. Ini kita buka bautnya. Nah, setelah terbuka kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini nggak tahu kelihatan nggak ya nanti ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, di dalam itu kita ganjel ya. Jadi nanti ini kita masukkan kunci L yang masuk ke lubang ini. Ya, kita ganjal. Setelah kita ganjal nanti ini ditahan kunci L-nya supaya dia nggak muter atau ininya yang ditahan. Lalu di sini kita putar berlawanan jarum jam, maka ini akan terlepas prul. Ya, seperti itu. Ya, jadi harus ada orang 2 minimal yang harus megangin ya, atau kita tahan dengan kaki juga nggak apa-apa. Lalu ini kita putar ya, seperti itu. Jadi ini baut kita lepas. Nah, kalau kita putar di sini kan dia di dalam ikut muter ya. Nah, itu kita ganjal. Nah, di situ ada celah ya, itu kita ganjal supaya ini nggak muter. Jadi ini saat saya putar nanti di dalam nggak muter. Jadi untuk membuka bagian baling-balingnya ini. Oke, saya akan lakukan dulu ya, nanti akan saya tunjukkan. Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini jadi untuk cara melepas bagian kipas putihnya. Nah, ini kita masukkan kunci L seperti ini ya. Nah, ini kiranya kita masukkan sampai ini dia keganjal ya kunci L. Nah, ini keganjal. Nah, setelah itu ini setelah kita masukkan pakai kunci L bisa atau pakai baut ya, terserah, atau pakai paku yang kiranya untuk mengganjal supaya dia tidak bisa muter lagi saat kita gerakkan seperti ini. Ya, setelah itu, nah ini kita tahan ya. Jadi ini kita taruh ke bawah sini. Ini kita kasih alas karet atau keset ya supaya nggak licin. Nah, setelah itu ini kita tahan ini supaya nggak muter ya. Kita tahan pakai kaki atau kalau ada 2 orang tinggal nyuruh aja. Nah, ini maaf kaki saya video ya. Nah, ini setelah itu ini kita putar ke arah kiri. Nah, ini akan seret ya muternya karena keganjal kunci L-nya tadi. Ini kita putar sambil kita agak tarik keluar seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat ini sudah mulai keluar, ini sudah masuk bagian asnya. Ya, ini kita putar terus, ini nanti akan keluar. Nah, ini keluar. Nah, baling-balingnya sudah lepas kan? Nah, seperti itu mudah kan untuk melepas bagian baling-baling putihnya. Jadi nggak perlu kita congkel-congkel dari sini ya, nggak perlu. Ya, dan ini nanti untuk masangnya tinggal kita ginikan aja, kita tekan. Maka ini sudah kepasang. Seperti itu ya. Tapi biasanya kalau asnya ini sudah dia sudah seperti ada karat, itu biasanya agak susah lepasnya
Tapi mudah ya caranya, tadi kita ganjal. Oke, setelah itu tinggal kita lepas pada bagian ini ya, bagian dinamo yang dalam ini yang menyebabkan bunyi. Nah, ini kita bisa dengarkan. Ini ada bunyi ya. Ini sepertinya pada klahernya ini. Ya, ini akan saya lepas dulu. Nah, lalu untuk melepas bagian dinamonya ini bagaimana ya? Nah, tinggal kita pukul aja dari belakang sini ya. Nah, ini setelah tadi cover ini kita buka, kita pukul pelan-pelan dari sini ya. Nah, ini tadi bekas saya pukul, memang akan menimbulkan luka ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita gedor ya. Kita pukul dengan besi seperti ini. Seperti ini, lalu kita pukul dari atas. Nanti ini akan jatuh ya. Ini akan keluar pada bagian rumah dinamo dan angkernya. Ya, seperti itu. Ini tinggal kita pukul aja pelan-pelan di bagian sini. Tok 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 seperti itu ya. Ini akan saya keluarkan terlebih dahulu. Nah, ini sudah terlepas ya. Jadi tadi agak seret, jadi saya semprot dulu bagian WD ya, sehingga nggak seret. Jadi tadi posisinya kan seperti ini. Ya, ini sudah terlepas. Selanjutnya kita lepas bagian dalamnya ini. Nah, lalu untuk melepas bagian plastik hitamnya ini ya, bagian rumah dinamonya ini. Nah, ini di sini pengancingnya ini ya. Jadi besi yang nonjol ini kita begarkan atau kita mekarkan ya. Yang di sini kita bisa lihat ini kan sudah agak begar ya. Jadi dia nggak ngapit lagi ke bagian yang hitam ini. Ini setelah saya agak ketok pukul. Nah, sedangkan yang ini kan dia masih ngapit ya. Jadi dia masih nahan yang hitam. Jadi ini kita begarkan, kita pukul pakai obeng main ya. Pada bagian ujung sini kita begarkan seperti ini, dan sini nanti bagian hitam ini bisa terlepas. Ini ada 1 2 3 4 5 6. Nah, tapi sebelum kita lepas ini nanti kita kasih tanda ya. Jadi masangnya supaya nggak keliru. Jadi kalau nanti masangnya ini bagian hitam ini keliru, misalkan ini harusnya di sini tapi dipasang di sebelah sini, itu biasanya kipasnya nanti muternya bisa kebalik ya, seperti itu. Jadi ini kita kasih tanda, kita kasih bolpen atau spidol, kita garis seret seperti ini. Jadi nanti akan ketemu yang hitam dengan yang bagian besi ini ya. Jadi ketemu jadi satu, sehingga nanti nggak kebalik cara pasangnya. Jadi ini kita lepas dulu ya, penguncinya ini kita begarkan dulu untuk 1 2 3 4 5 6. Nanti ini bisa terlepas. Nah, ini kan sudah saya begarkan ya, ini pengancingnya. Jadi sudah agak ke arah luar sini besinya ini setelah saya pukul. Nah, ini ya ketiganya. Nah, selanjutnya tinggal kita lepas seperti ini. Nah, ini bisa terlepas. Nah, seperti ini ya. Kalau kita bisa lihat di sini. Nah, ini bagian dalamnya ya. Ini kita lepas seperti ini. Nah, di sini ya. Nah, di sini nanti selanjutnya ini tinggal kita lepas. Yang bunyi itu di bagian sini ya. Sini. Oh, ternyata ini ya. Ini yang bunyi. Nah, ini. Nah, ini yang bikin bunyi ya. Nah, ini di dalam ternyata ini bagian spoolnya ada yang lepas atau patah ya. Nah, ini yang bikin bunyi gelitik-gelitik tadi. Nah, ini lepas. Ini ada satu, ini ada lagi satu. Nah, ini jadi patahan spoolnya ini yang bikin bunyi ya ternyata. Nah, ini. Nah, tapi spoolnya ini masih oke, masih nggak apa-apa ya, masih bagus. Nah, ini spoolnya masih bagus. Bagian angkernya ini masih bagus, maksudnya bagian ini ya. Bagian carbon brushnya ini masih bagus, tapi di sini ada patahan, mungkin bekas patahan dari carbon brushnya ini ya. Nah, dia patah, terlepas di bawah sehingga menyebabkan bunyi ya. Nah, ini permasalahannya ada di sini. Ya, tapi bisa juga untuk bagian klahernya juga bisa bermasalah. Itu juga nggak tentu ya. Tapi ini nanti akan saya lepas saja. Saya kasih grease ulang pada bagian ini ya, bagian laharnya. Ini lepasnya ini tinggal kita tarik seperti ini aja. Nah, ini ketarik ya. Nah, ini kita cek, ini kita kasih grease ulang ya pada klahernya. Ya, ini kalau saya lihat klahernya juga agak seret ya. Jadi ini saya grease ulang aja. Ya, seperti itu. Oke, ini sekalian kita buka ya. Jadi ini kita grease ulang. Jadi tadi yang sebelah sini sudah saya grease. Nah, untuk membuka bagian karet ini ya kita cukit aja dengan yang pipih atau pakai silet atau pemes ya. Kita cukit seperti ini. Nah, ini nanti bagian karetnya ini bisa kelepas ya, keluar. Kita ambil sisinya seperti ini. Lalu ini kita cukit keluar. Nah, ini ya sudah keluar. Jadi ini tadi kita cukit aja.
Nah selanjutnya ini kita kasih grease ya, atau kita kasih stempet ulang. Jadi supaya meskipun laharnya ini nggak rusak, ternyata permasalahan tadi bukan di laharnya, tapi sekalian kita buka, kita bisa sekalian memperbaiki atau melakukan maintenance ya. Jadi ini kita kasih grease. Setelah kasih grease, nanti kita tutup lagi bagian ini tutupnya. Setelah tutup, lalu bagian ini ya, ini kita amplas tipis pakai amplas halus, jadi menghilangkan yang hitam-hitam ini, jadi supaya arus listrik yang masuk ke bagian spool-spoolnya dia bisa lancar, jadi tidak terhambat ya. Ini akan saya maintenance, ini amplas halus ya. Lalu di ini juga yang kotor ini tadi bagian rumah dari brusnya ini kita semprot dengan, kita bersihkan dengan bensin nggak apa-apa, atau kalau ada carbo cleaner ya kita semprot supaya nanti kotoran-kotoran gram di dalam ini bisa hilang ya, seperti itu. Lalu bagian ini magnetnya ini juga ini kotor, ini kita semprot dengan carbo cleaner atau kita cuci dengan bensin. Tapi hati-hati, di sini ini ada ringnya ya, ini jangan sampai ringnya nggak kepasang ya. Nah seperti ini. Nah ringnya ini memang dia seperti ini bentuknya, dia pesok atau nggak rata situ, memang ring untuk dinamo atau lahar itu seperti itu. Nah ini kita pasang di dalam sini jangan sampai hilang. Oke, ini saya akan bersihkan dulu semuanya dari rumah magnet, dari rumah dinamonya ini beserta dari karbon brushnya, lalu ini. Setelah itu kita pasang kembali. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini sudah saya bersihkan semua ya. Jadi ini sudah saya semprot dengan carbo cleaner ya, sudah bersih. Pada bagian karbon brushnya sudah saya semprot, pada bagian rumah dinamonya, pada bagian magnet dinamonya, lalu pada bagian angkernya ini sudah saya grease ulang tadi pada bagian laharnya atas dan bawah. Lalu bagian yang nempel dengan brush ini sudah saya amplas sehingga dia menguning seperti ini, sehingga nanti hantaran listriknya lebih baik ya. Sekalian kipasnya kalau kotor kita cuci dengan air ya. Selanjutnya kita tinggal pasang ulang. Cara pasangnya seperti awal ya, jadi tinggal kita masukkan aja. Nanti kayak saya tutorialkan bagaimana cara memasukkan angker ini di bagian sini ya, karena di sini ini ada ini ya karbon brushnya, jadi ini harus ditahan supaya ini bisa masuk ya. Dan ini dicek juga sebelum pasang, pastikan karbon brush ini bisa gerak dengan gampang ya, enteng atau licin ya, sehingga dia bisa menekan pada bagian angkernya ini dengan baik ya, sehingga nanti hantaran listriknya baik ya. Jadi kesimpulannya tadi untuk permasalahan yang bunyi itu disebabkan oleh ini ya. Jadi ini ada karbon brush yang patah pada bagian dalam, sehingga dia masuk di dalam sini, sehingga saat berputar menimbulkan suara gemericik atau kletek-kletek ya, seperti itu. Jadi permasalahan di sini. Tapi bisa juga untuk bunyi tersebut permasalahan di lahar yang sudah kocak atau kering juga bisa. Biasanya kalau dengung itu dari lahar ya. Nah ini tadi kemeletek-meletek, saya curiga itu ada benda asing yang masuk, ternyata benar karbon brushnya yang patah ya. Jadi patahan karbon brush itu dari sini ya. Nah, ini karbon brush ini. Nah, ini bagian ujung yang bawah ini patah ya. Nah, ini dua-duanya patah ya, tapi ini masih bisa dipakai ya, karena ini masih panjang. Bahkan patah di sini pun, di tengah pun itu masih bisa pakai. Intinya karbon brush ini selama bisa nempel di bagian sini, itu dia masih bisa berfungsi, kipas pasti bisa muter ya. Oke, ini setelah kita bersihkan semua, selanjutnya kita tinggal pasang. Nanti saya tunjukkan cara pasangannya ini ke bagian sini aja ya. Untuk bagian ini nanti tinggal diplek-plekan saja, kebalikan dari melepasnya. Dan nanti cara pasang untuk kipasnya lagi, ini yang bagian pertama tadi. Oke, bagaimana selanjutnya, tonton videonya sampai selesai. Oke, yang pertama kita pasang bagian ini ya, dinamonya atau angkernya. Jangan lupa sekali lagi di dalamnya ada ringnya. Jangan sampai nggak kepasang atau jatuh ya, jangan sampai lupa ya. Selanjutnya ini kalau pasang ya tinggal kita masukkan seperti ini aja, gampang kalau ini. Nah seperti ini sudah masuk ya. Sekali lagi pastikan ringnya jangan lupa nggak kepasang. Nah selanjutnya kita tinggal pasang ke bagian ini ya. Nah ini kalau kita pasang seperti ini itu nggak bisa karena dia ketahan oleh ini ya karbon brushnya. Nah ini saya flash dulu biar jelas. Nah ini kan ada karbon brushnya, jadi ini kita masukkan seperti ini ya caranya. Dan perhatikan tadi untuk tanda ya. Nah ini berhubung tadi tanda spidol tadi hilang ya, tapi di sini tadi saya tandai dengan kasih goresan
Nah ini berarti dia ini nanti ketemu dengan goresan yang saya gores tadi. Jadi untuk penandaan tadi awal pakai goresan aja ya. Nah ini saya gores. Nah jadi ini ketemu di sini nanti. Jadi masangnya gini. Nah seperti ini ya. Jadi ini nanti ketemu di sini ya. Jadi goresan ini yang saya tandai tadi ketemu dengan goresan yang saya tandai. Nah ini untuk masangnya ya. Nah ini di sini. Ini kita tahan ya. Nah ini sebenarnya enggak, ini harus, nah seperti ini ya. Nah ini kita tahan ya, intinya ini kita masukkan seperti ini intinya ini kita tahan ya. Jadi nah ini kita bekerkan seperti ini, kita tahan seperti ini pakai obeng ya. Kita obeng seperti ini, kita bekerkan seperti ini. Nah seperti ini ya, kita tahan seperti ini ya. Memang agak setengah susah ya, nah tapi bisa lah. Nah kita tahan seperti ini ya. Nah ini kita tahan, lalu ini kita masukkan ya. Nah ini paskan tadi di tandanya yang saya tandai tadi. Nah ini ya tadi, jadi ini kita masukkan satu, lalu ini kabelnya kita tarik seperti ini, lalu ini masuk miring seperti ini, lalu yang sebelah sini kita masukkan ya. Setelah masuk ini tinggal kita celupkan seperti ini. Tinggal kita paskan aja, kita masukkan. Nah ini setelah masuk ya, selanjutnya kita kancing lagi yang tadi kita bekarkan. Ini kita pukul-pukul aja sampai dia mingkup, dia menahan bagian yang ini ya, bagian yang hitam. Jadi ini tinggal kita pukul-pukul aja, jadinya nanti dia ngancing ya, atau megangi bagian plastiknya. Nah ini dia sudah ngancing ya, jadi ini sudah nggak bisa gerak. Lalu semua sisinya juga kita lakukan ya, jadi kan 3 sisi tadi. Nah ini kita pukul seperti ini supaya dia ngancing. Nah ini sudah ngancing, ini nggak akan bisa lepas ya karena kekancing. Nah selanjutnya tinggal kita pasang lagi. Ini dipaskan, kuningannya dia masuk ke bagian lubang ini yang tembus ke bagian soket sini. Ini tinggal kita masukkan celek seperti itu. Oke, sebelum kita pasang ya, pastikan dia bisa muter dengan enteng ya. Ini sudah muter dengan enteng dan sudah tidak kocak ya. Nah, sudah tidak oblak. Selanjutnya tinggal kita pasang aja di sini. Tinggal kita masukkan seperti ini. Kita masukkan. Nah, seperti ini ya. Ini sudah masuk dan soket kuningnya sudah keluar di sini. Selanjutnya tinggal kita pasang lagi bagian kipasnya ini. Nah bagaimana cara masangnya? Mudah sekali ya. Ini kita pasang dulu bagian ini seperti ini, atau kita seperti ini juga bisa. Ini kita masukkan seperti ini kita dorong ya. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya. Nah ini sudah masuk. Selanjutnya kancingan kita masukkan. Ini kancingannya ya. Ini kalau agak seret, ini kita pukul-pukul ya. Kita paskan nanti tonjolan ini masuk ke bagian ini ya, masuk ke bagian ini celahnya. Jadi dia gunanya ngancing supaya nggak muter seperti itu. Ini tinggal kita pukul aja seperti ini. Nah, ini sudah masuk ya. Ini pastikan sampai masuk, selanjutnya sudah selesai. Mudah sekali ya. Selanjutnya ini tinggal kita pasang lagi ke bagian dalam mobil yang di balik laci tadi. Dan ini kita dengarkan sudah tidak ada suara gemericik yang tadi asalnya ternyata dari serpian karbon brus ini yang patah. Ya, oke, ini sudah sepasang. Selanjutnya kita pasang lagi ke mobil. Oke, tadi setelah kita betulkan untuk bagian dinamonya, ternyata yang bunyi itu ada serpihan dari coolbusternya atau karbon brusnya itu yang patah, sehingga itu yang menyebabkan bunyi ya. Dan bisa juga karena bearing kering itu juga bisa menyebabkan bunyi. Oke, setelah saya bersihkan tadi, setelah saya betulkan kembali, saya kembalikan lagi. Kita tutup lagi bagian filter, saringan filter udaranya ya tadi. Untuk menutupnya kebalikan cara melepasnya. Jadi kita buka tadi di bagian sini ya. Nah jadi bagian dalam tadi, lalu kita pasang lagi lacinya ya. Lalu selanjutnya kita pasang kembali blowernya. Dan ini blower sudah saya perbaiki tadi. Selanjutnya tinggal kita pasang aja. Untuk pemasangannya mudah sekali ya, tinggal kita pasang aja
ke posisinya seperti ini. Nah, ini kan lubangnya ya, tinggal kita masukkan aja seperti ini. Nah, seperti ini ya, kita paskan untuk bagian yang lubang ini, yang nonjol ini masuk ke lubang ini, celek seperti itu ya. Selanjutnya tinggal kita baut lagi ketiga bautnya ini. Lalu selanjutnya untuk soket ini kita tancapkan. Oke, ini setelah kita kencangkan ya bautnya, jangan lupa ketiga bautnya 1, 2, dan ini ya 3. Selanjutnya jangan lupa soket kita pasang ya. Nah, kita pasangkan seperti ini sesuai colokannya, nggak mungkin kebalik ya, nggak mungkin kebalik seperti ini karena nggak akan bisa masuk karena sini coakannya itu pas. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini jangan lupa kita kaitkan di sini. Nah, seperti ini ya, ini sudah selesai, sudah terpasang. Selanjutnya tinggal kita coba hidupkan apakah masih bunyi atau tidak. Oke, setelah terpasang ya, selanjutnya kita coba hidupkan lagi kipasnya, yang dimana sebelumnya kalau kita hidupkan satu tingkat saja sudah suaranya kerak-kerak seperti itu ya. Itu menandakan ada benda asing yang masuk ke bagian kipasnya atau bearingnya yang rusak. Ya, ini sekarang saya hidupkan setelah saya betulkan tadi. Kita coba ke fan 1 aja. Ini saya hidupkan kipas saja. Wih, langsung silent ya, suaranya nggak kedengaran sama sekali. Nah, ini 1 bar. Nah, dengarkan di sini juga. Ini saya coba ya. Nah, ini anginnya keluar. Nah, ada anginnya ya. Nah, ada anginnya, dan ini terasa lebih kenceng ya daripada sebelum saya betulkan tadi. Karena pengaruh kita grease ulang tadi ya, sehingga bearingnya licin. Dan tidak ada hambatan dari serpihan karbon brush yang pecah tadi. Nah, ini di 1 bar, kita naikkan ke 2 bar. Nah, tidak ada suaranya sama sekali ya, beda dengan sebelumnya yang bunyi krek seperti itu. Nah, dengarkan, nggak ada bunyi ya, nggak ada bunyi ya di bawah. Nah, ini ya, ini 2 bar, lalu kita kencangkan maksimal ya. Nah, ini suara hembusan aja ya, nggak ada suara kasar keratak-keratak, nggak ada. Nah, ini hembusannya kencang sekali. Nah, ini. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk permasalahannya, untuk AC yang bunyi bisa disebabkan oleh blower yang kotor, blower yang bearingnya sudah bermasalah atau rusak atau kering sehingga kita harus grease ulang, atau ada serpihan karbon brush atau arangnya yang patah ya seperti di video saya ini, atau ada penyebab lainnya, atau ada batu kerikil yang masuk kepada bagian baling-balingnya atau bagian dinamonya di dalam, sehingga kita harus membongkarnya dengan cara seperti saya tadi. Oke, sekian aja video dari saya. Itu tadi cara bagaimana memperbaiki AC mobil, khususnya di Innova Reborn, baik diesel, matic, bensin, manual, itu sama caranya, yaitu blowernya ada di balik laci. Untuk mobil apapun juga sama, pasti ada blowernya untuk AC depan, yaitu di balik laci sebelah kiri penumpang depan, sehingga kita bisa membongkar. Untuk cara membongkarnya kurang lebih sama ya, sebelumnya itu ada video saya untuk expander, untuk Brio caranya sama, letaknya pun sama ya. Expander di Mitsubishi, Brio di Honda itu sama saja. Jadi mobil apapun pasti ada blowernya dan letaknya di balik laci, sehingga kita bisa memperbaiki sendiri. Oke, sekian aja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat selalu, lancar rezekinya. Amin.